Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Marina, NPM 2021 43501631. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi database. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari normalisasi database? Nah, normalisasi database yaitu proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat itu berkualitas baik. Nah, normalisasi database itu sendiri terbagi menjadi banyak bentuk. Dalam ilmu basis data nih, ada setidaknya 9 bentuk normalisasi data yang ada. Itu yang pertama first NF, second NF, 3NF, EKNF, VCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Untuk database yang sering digunakan atau yang sering ditemui itu 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, selanjutnya tujuan dari normalisasi database. Sebelumnya, kita juga harus tahu nih, apa sih tujuan dari normalisasi database. Tujuannya itu terbagi menjadi dua nih. Yang pertama yaitu mengurangi redundasi data. Lalu yang kedua, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Nah, apa sih kemungkinan hal buruk yang akan terjadi kalau misalnya datanya belum dinormalisasi? Kemungkinan terburuk itu ada 3 nih yang dapat merugikan sistem secara keseluruhan kalau misalnya datanya belum dinormalisasi. Yaitu yang pertama, insert anomaly. Nah, situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Lalu yang kedua, delete anomaly, penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, artinya yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus gitu. Lalu yang update anomaly, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Nah, untuk menormalisasi database itu nggak semuanya tipe database itu bisa, cuman yang bertipe relational database itu kayak Oracle, MySQL, SQL Server, dan masih banyak lagi ya. Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Sebagai contoh, saya punya data dari struk penjualan. Saya ambil contoh data struk penjualan karena data ini yang paling umum di sekitar kita. Nah, contoh tersebut merupakan data yang belum dinormalisasi. Selanjutnya, menuju tahap normalisasi first NF. Suatu tabel dikatakan first NF jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi, tabel yang belum dinormalisasi tadi perlu diubah, sehingga bentuk first NF menjadi seperti ini. Inti dari normalisasi first NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Sekarang kita lanjut pada tahap normalisasi second NF. Syarat second NF adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya adalah pada tahap normalisasi second NF ini, tabel harus dipecah berdasarkan primary key, sehingga bentuk normalisasi second NF dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi ataupun kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A melalui B dan B melalui C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain,
maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contohnya ada pada atribut KTY. Kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key kode faktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi, setelah dinormalisasi 3NF akan menghasilkan tabel berikut. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat pada tahap normalisasi 3NF menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Nah, kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi, meskipun kolom harga pada tabel barang berubah, mau naik ataupun turun, harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah.